Baik, kita mulai perkuliahan pagi ini menuju siang. Saya share dulu screen-nya. Oke. Nah, untuk pagi ini kita akan kuliah tentang struktur dan kondisi perulangan, ya. Oke. Nah, ini tidak lepas dan tidak jauh berbeda dengan kondisi pada saat kalian kuliah algoritma, ya. Nah, di struktur kondisi ini ada satu state penyeleksian tentang satu kondisi, ya, yang ini dijalankan atau tidak, ya. Yang paling tentu untuk yang scriptnya kalian sudah sangat familiar, ya. Contohnya misalkan seperti ini. Bentuk state-nya adalah if, ini dengan kondisi, kemudian di dalamnya ini ada tanda kurung kurawal seperti ini ada statement, ya. Bisa merupakan sebuah block statement, bisa hanya satu statement saja, ya. Block statement berarti ada beberapa di sini, ya, beberapa state, ya, atau hanya satu state saja. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Jika terus di sini ada nilai, ya, jika nilai lebih besar sama dengan 65, ya, maka dikeluarkan, ya, outputkan ini echo ini di-outputkan bahwa Anda lulus, ya. Mungkin kalian masih ingat yang algoritma dengan Ibu Aprodi, ya. Nah, jadi ini bentuk dasarnya untuk satu pilihan. Oke, untuk satu pilihan, karena di sini hanya satu pilihan saja. Nih, lebih besar sama dengan 65 maka Anda lulus. Nah, bagaimana kalau dua, ya, dua outputnya ini ada dua, lulus atau gagal? Maka state-nya ditambah, ada else di sini, else. Jadi ada perubahan bentuk dari sintak if-nya, ya. If kondisi ini adalah state jika state yang dilakukan jika kondisi benar, ya. State akan dilakukan jika kondisi di sini adalah benar. Nah, sedangkan yang di bawahnya else-nya adalah state ini dilakukan jika kondisi yang di sini adalah salah. Oke, contohnya if nilai lebih besar sama dengan 65 maka keluarkan Anda lulus. Else-nya adalah Anda gagal, ya. Atau bentuk yang lain, misalkan bentuk yang lain adalah seperti ini. Ini adalah satu variabel, kemudian kondisi, kemudian di sini nilai benarnya dan ini nilai salahnya, ya, nilai benar dan nilai salah, ya. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi yang bentuk yang ini kita sederhanakan menjadi seperti ini cara penulisannya, ya. Ada tanda, di sini ada satu variabel, kemudian ini kondisinya, kemudian ini state jika benar dan ini state jika salah, gitu, ya. Oke, nah kita lihat contoh programnya. Saya coba share lagi. Oke, kalian bisa nyoba pakai website ini, onlinegdb.com, ya, onlinegdb.com. Kemudian kamu bisa set di sini ke PHP, ya. Kita punya tadi satu
variabel, namanya adalah nilai, ya. Nilai kita kasih nilai dulu, kita kasih value-nya, ya. Kemudian if ini ada satu kondisi tadi, kondisinya adalah nilai lebih besar sama dengan 65 gitu ya. Kemudian seperti ini. Anda lulus. Gitu ya. Nah, kemudian kita running. Nah, karena di sini nilainya adalah 60, supaya kelihatan jelas. Ini akan menghasilkan output yang kosong. Connecting to server. Sorry, ini internetnya agak lelet ya. Connecting to server ya. Oke. Nah, lihat logikanya bahwa di last connection nilai kita set ya 60 ya. Kenapa tidak input langsung pada saat running, tapi kita tuliskan dulu. Kita belum membuat satu form untuk inputnya, jadi inputnya kita langsung tuliskan di sini bahwa nilai sama dengan 60. Jika nilai lebih besar dari 65 maka lulus. Nah, secara logika bahwa kondisi yang di sini berarti salah ya, sehingga output yang di sini Anda lulus, dia tidak akan tercetak ya, outputnya tidak akan tercetak karena nilainya di sini 60. Beda kalau di sini saya tulis menjadi 70 misalkan ya, bahwa nilai lebih besar dari 65 ya, maka kondisi di sini adalah benar ya, maka Anda lulus ya. Oke, connecting to server. Oke, kalian bisa nyoba di onlinegdb.com. Ya. Oke, connecting to server. Sepertinya lagi bermasalah. Biar kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, bentuk yang lain, ya, bentuk yang lain adalah jika kemudian di sini ada kondisi statement jika benar. Ini ada and if, ya, and if. Nah, ini pakai tanda titik 2 seperti ini ya, ada and if ya. Contohnya misalkan jika nilai ini lebih besar sama dengan 65 maka keluarkan selamat Anda lulus ya, ada and if di sini ya, tapi penulisannya pakai titik 2 ya, titik 2 kemudian and if titik koma ya, seperti ini. Nah, berbeda dengan yang tadi ya, bahwa di sini untuk yang dasarnya pakai kurung awal seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah tanda lurus seperti ini. Ada kondisi, tanda tanya, ini adalah statement benar, ini adalah statement salah.
atau yang di outputkan yang benar dan outputkan yang salah seperti apa gitu ya. Nah, oke, itu dengan else if. Nah, kemudian selain if ya, if else, ada lagi yaitu switch ya, switch dengan case. Nah, ini sebetulnya lebih sederhana, tapi tidak semua yang dituliskan dengan if ini bisa kita konversi lebih gampang dengan switch gitu ya. Ada beberapa hal yang memang lebih sederhana dengan switch, lebih rapih, tapi beberapa hal juga harus kita atau lebih gampang dengan yang if gitu ya. Nah, cara penulisannya adalah switch dalam kurung di sini ada satu variabel, ya, kemudian di bawahnya ada case yang pertama, case yang kedua, dan seterusnya. Ya, di sini ada statement, ya, statement bisa block statement, kemudian ada break, ya, ada break. Oke, switch, contohnya switch, kemudian nilai case 100, ya, maka di outputkan grade, ya, break. Kemudian case 50 di outputkan oh no, ya, kemudian break gitu. Nah, tanda break di sini adalah untuk dia berhenti ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi yang di sini, jika nilai kita bernilai 100, maka ini yang di outputkan, kemudian berhenti programnya, keluar dari switch-nya ya. Jadi break ini berhenti, kemudian keluar dari switch-nya ya. Kalau ada case di bawah, kalau ada state di bawah switch lagi, maka itu yang akan dieksekusi. Jadi break ini ada keluar dari switch-nya ya, berhenti dari operasi di switch ini, berhenti kemudian keluar ya, dan lakukan eksekusi di state yang berikutnya. Oke, itu. Oke, kita lihat contoh program untuk yang switch ya, seperti ini. Ini masih koneksi servernya loss. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita rubah menjadi switch. Oke, switch nilai case 100 sama dengan seperti ini ya, bahwa echo grade Anda lulus atau sudah tidak apa-apa begitu, kemudian di sini break ya, case 50 ini oh no, break. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Ya, ada switch kemudian nilai, terus di sini case 100, di sini kemudian case 50, ini dituliskan echo grade kemudian break ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan break di sini tidak ada ya, maka case yang di bawah sini yang dieksekusi ya. Jadi pertama dia eksekusi yang 100 ini, kemudian loncat ke sini. Jadi kalau di sini nilainya 100 ya, tapi karena di sini tidak ada break, maka program akan eksekusi case yang berikutnya, yaitu ke sini. Di sini ditemukan lagi satu nilai ya, satu output ya. Jadi nanti ada dua output, yang pertama grade ini, yang kedua oh no ini, kemudian break ya, dan keluar dari
switch ini gitu ya, kecuali kalau di sini ada break ya, di sini nilainya 100, maka yang di outputkan hanya yang grade ini saja ya, yang di outputkannya, yang nolnya tidak gitu. Ya, berbeda kalau tadi breaknya tidak ada, maka dia sudah menuliskan grade, kemudian di bawahnya ada no ya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu kira-kira? Silakan, barangkali ada pertanyaan dulu. Cukup mungkin Pak. Oke. Belum ada Pak. Nah, oke. Ini bersama dengan yang di algoritma ya. Jadi kalian bisa ngikut untuk yang seperti ini. Oke. Nah, ini untuk latihan. Coba kalau buatkan program seperti ini. Ya. Program untuk nilai seperti ini. Oke, untuk latihan. Buatlah program untuk memeriksa suatu nilai dari 0 sampai 100 dan menampilkannya grade-nya. Jadi kalau 0 sampai 45, maka dia nilainya E. Ya, tampilkan nilainya E. Kemudian, jika nilainya antara 6 sampai 59, maka nilai grade-nya adalah D. Ya. 67 4C, 758 4B, dan 85 sampai 100 adalah A. Oke? Sweet case apa ini Pak? Apa else if? Dua-duanya. Baik Pak. Dua-duanya. Oke? Atau kalau dipakai salah satu nggak apa-apa Pak? Nanti malah salah dua. Mendingan dua-duanya. Jadi supaya kalian bisa punya pengalaman menggunakan if bagaimana, menggunakan switch bagaimana. Ya, akan ketahuan. Oh, yang di sini lebih mudah, yang di sini lebih sulit, yang di sini lebih mudah pahami, ini nah, supaya kalian punya pengalaman itu. Ya. Pak. Baik Pak. Oke. Deadline kapan Pak? Baik Pak. Pertemuan selanjutnya. Hari ini ada kuliah lagi nggak? Enggak Pak. Nggak. Enggak, Pak. Ya udah, selesaikan aja hari ini. Baik Pak. Ini Ada juga Pak. Bohong. Udah, selesaikan. Malam Pak. Selesaikan hari ini lah, sampai jam 3 ya. baik Ya. Pak. Jadi pakai if ya, dan pakai yang switch. Sebetulnya kalau saya bisa melihat dari sini, bisa if itu bisa jadi 4, bisa jadi 3 kombinasi untuk yang pakai if ya. Bisa jadi 3, switchnya 1 gitu. Ya, tapi coba perhatikan dari urutan yang ini ya, pakai switch dengan if supaya kalian punya pengalaman itu. Oh, ini susah, ini gampang, ini lebih mudah dipahami, ini lebih susah dipahami. Ya, nanti kirim email ke saya ya. Baik Pak. Tulis di situ Kalau subjeknya. aplikasinya yang digunakan yang tadi Pak, atau bisa yang lain gitu? Kalau kalian sudah install yang exam, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau belum, pakai yang online GDB itu juga silakan. Ya, kan saya cuman scriptnya aja. GDB bisa di save ya Pak. Bisa, di situ ada untuk save. Ya, yang save-nya di sini ada save. Ya, ini untuk download coding, kodenya. Kemudian ini untuk save, ini untuk running. Ya, ada ini di atas menunya. Jadi Baik Pak. online GDB. Ya, kalau kalian nggak pakai yang sumnya, nggak diinstal ya, kalian pakai ini saja. Ya. Baik Pak. Oke, lihat untuk chatnya, absensinya udah lengkap semua. Siapa yang belum? Silakan. Udah Pak. Sudah udah. sepertinya Pak. Oke, saya save.
Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu? kurang lebih cukup Pak. Oke, Kirimnya sudah. lewat mana Pak? Ke email saja. Ya, Email aja, baik Pak. oke. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu untuk kuliah hari ini. Rekamannya nanti akan saya upload di YouTube ya. Oke, siap Pak. Nah, untuk yang materi berikutnya ada pengulangan, nanti kita bahas untuk yang pengulangannya. Ya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, Makasih Pak.